Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد آمين يا الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Al-hadis. Bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah biiznillah kita panjatkan syukur kepada Allah di malam hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan aktivitas rutinitas kita untuk melaksanakan pengajian setiap malam Senin ini. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat luar biasa kepada kita, bahwa sayangnya Allah kepada kita itu salah satunya adalah kita bisa melaksanakan amal solih. Amal solih itu memang banyak sekali ya bentuknya itu. Salah satunya adalah kita pengajian tahsinul Quran, membaguskan bacaan Al-Quran. Ini adalah amal soleh yang sangat luar biasa. Jangankan kita membaca Al-Quran, kita mengamalkan Qurannya, mempelajari Al-Quran. Jadi kita mendengarkan saja ya, kumpul di majelis seperti ini luar biasa pahalanya. Jadi kalau pengajian di kampung saya itu bahasa ustadznya itu karena memang sudah sepuh-sepuh ya, sudah umur lah gitu di atas. Ada yang 50, ada yang 60 gitu ya. Pengajian fikih, pengajian tafsir, pengajian hadis gitu. Semalam saya pulang ke Carenang itu, ya diamanahi ngisi juga Pak Haji di sana.
Jadi yaitu bahasanya begini, yang namanya pengajian itu memang berat ya. Tetapi ya pahalanya gede. Yang hitung-hitung pengajian itu pahala aja katanya bahasa, nyari pahala gitu. Nyari pahala. Jadi rutinitas kalau di kampung saya setiap malam Ahad itu pengajian. Saya sebulan sekali, kadang pulang, kadang sebulan setengah ya, kadang 2 bulan gitu, tergantung kondisi. Jadi kalau saya pulang tuh pada semangat tuh ya. Padahal saya ya beginilah gitu cara menyampaikan ke jamaah itu, bahwa memang pengajian rutin itu jangan sampai di kampung itu atau di komplek manapun ya, jangan sampai ditinggalkan. Jadi harus rutin. Pugu yang ada pengajian saja kadang ya tetap aja ya masyarakat itu ya masih belum ngeh gitu. Sementara usia ini masih sekian hari, sekian tahun terus bertambah ya. Kalau kita tidak nambah amal soleh ya rugi sebenarnya, rugi. Iya. Jadi kalau yang namanya penyesalan itu pasti di belakang ya Pak Haji ya. Penyesalan di depan itu apa sih? Penyesalan yang ada di depan itu menikah. Menikah itu nyesel katanya. Nyesel. Ya. Penyesalan itu selalu ada di belakang. Gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu saya belajarnya? Gitu. Saya sendiri pun banyak sekali penyesalannya. Jadi memang ketika kita sadar untuk beramal soleh, itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi bukan kita ini dibelenggu ya. Jadi memang setiap muslim itu memang di dunia ini bahasanya itu, bahasa hadisnya itu memang setiap muslim itu terikat dengan hukum syariat. Hukum syariat itu kan ya halal haram itu, halal haram ya. Ya ada yang halal haram, mubah, makruh, jaiz ya, yang 5 itu. Jadi segala sesuatu itu seorang muslim itu ya terikat dengan hukum Islam. Jadi tidak bebas ya. Mau kita melaksanakan ini ya ada aturannya, melaksanakan ini ada aturan, termasuk ya kita membaca Al-Quran pun ada aturannya, salah satunya dengan ilmu tajwid. Kemudian dipandu oleh seorang pembimbing atau guru atau mursyid yang membimbing. Kalau kita belajarnya sendiri bisa sih bisa, cuman kan tidak ada yang membetulkan. Kalau kita belajarnya di YouTube ya, di YouTube kita dengerin gitu, kemudian kita mengikuti siapa yang mengoreksi kita, ya tidak bisa. Kalau istri kitanya lebih bisa gitu ya, mungkin istri kita yang mengoreksi, atau suami yang bisa, yang bagus, istri dikoreksi gitu kan. Saling mengingatkan, bukan berarti kita mengoreksi itu mengecilkan, bukan. Yang namanya belajar itu jangan malu, jangan takut salah. Namanya belajar itu walaupun sudah seusia sepuh ya. Kalau dipikir-pikir ya, Quran turun itu Kanjeng Nabi usia 40. Sahabat-sahabat yang lain juga sama ya, sudah usia lah gitu, di atas 40. Artinya belajar Qur'annya sebenarnya sudah usia-usia. Sudah usia di atas 40. Ya. Kalau zaman Kanjeng Nabi memang dapat doa Kanjeng Nabi mungkin ya. Quran turun nih 5 ayat. Diajarin ke para sahabat, turun 10 ayat, turun beberapa ayat disampaikan, dihafal. Dan memang lahjahnya orang Arab itu kan makhrajnya bagus-bagus ya, tidak terlalu kesulitan mungkin dalam mengucapkan Al-Quran, tapi tetap Quran itu disampaikannya begini, talaki. Jadi kalau Quran itu kan verbal ya, verbal itu ucapan ya. Jadi dari malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Iqra sampai 3 kali di Gua Hira itu. Kata Kanjeng Nabi, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, ma'ana biqari. Kemudian diajari langsung, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Terusnya apa tuh?
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Diajarin itu 5 ayat tuh. Terus gitu. Cuman turunnya wahyu itu ya Al-Qur'an itu macam-macam katanya itu. Ada yang bunyi dulu sampai Kanjeng Nabi itu merasa ketakutan, akhirnya pulang ke Ibunda Khadijah ya diselimut tuh saking takutnya dinginnya, karena ya macam-macam turunnya ayat itu. Kalau kejadiannya tentang perang mungkin ya turun gitu ayatnya, tentang kejadian apa gitu, bertahap, tidak sekaligus. Ya, ternyata dari situ diambil kesimpulan yang namanya belajar Al-Quran itu tidak langsung bisa, tetap bertahap namanya belajar itu. Dan kalau sekarang makan huruf-hurufnya dulu dibagusin ya, dari alif ba ta sa itu ya dibagusin, sampai Fatihah dibagusin, sampai huruf-huruf yang agak sulit dilatih terus rutin, sehingga apa? Sehingga ketika kita mencontoh dari yang mengajarkan itu pelan-pelan kemudian bisa. Hari ini bisa huruf zal, allazi, besok do, besok dal kecil, dal besar, sin kecil, sin besar, sod, dod, to, zo, bisa dipraktekkan langsung gitu, seperti itu. Jadi sekali-kali Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pengen langsung belajar itu pengen langsung bisa gitu. Insya Allah ketika kita niatkan belajar ini karena Allah, satu keutamaannya itu, satu pahalanya itu berlimpah kepada kita. Keduanya ketika kita ada kesalahan-kesalahan, insya Allah Allah mengampura, memaafkan, karena kita dalam tahap belajar ini tidak ada batasnya hingga kita wafat, sampai kita meninggal dunia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari kita dilahirkan sampai kita dibedong lagi. Jadi bahasan itu dari kita dibuai, dia diayun sampai diayun lagi di liang lahat. Bahkan kalau dalam Islam itu sebelum lahir pun ya, dalam perut istri kita dibacakan Quran, disetelkan Quran, sehingga si cabang bayi itu yang didengar itu adalah bacaan Al-Quran, dan mudah nantinya untuk mempelajari Al-Quran. Itu nasihatnya, mudah-mudahan berkenan. Kita niatkan tolabul ilmi, tahsinul Quran ini karena Allah. Insya Allah pahalanya itu dicatat di sisi Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut ke ayat selanjutnya, halaman 233. 233 ya, 523. Ya, ayat 98 ya. Surah Hud. Baik, kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك يدعون من
تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد satu lagi وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين
majzul. Ya, alhamdulillah sampai satu halaman 108 ya. Kita coba mengurai tajwid ya, mengurai tajwid sedikit-sedikit. Jadi diurai, jadi satu kata, dua kata itu ada hukum tajwidnya. Jadi hukum tajwid itu adalah kita membaca Al-Quran itu ya dengan tajwid. Kayak seperti contohnya di sini di awal ayat yang terakhir nih ya. Wa amma, di situ ada mim tasydid. Mim tasydid itu tidak boleh buru-buru kita bacanya wa amma. Jadi harus digunakan dulu. Mim tasydid itu hukum tajwidnya adalah gunnah, harus ditahan dulu. Wa amma. Nah, kalau waqaf di wa amma berarti dua harokat. Tapi karena di depannya itu ada al ya, maka tidak ada mad tabi'i. Jadi langsung masuk ke al samsiyah. Wa amma berarti gunnah. Wa ammal ladzi, situ ada al samsiyah ya. Al samsiyah itu cirinya adalah ada tasydidnya. Alladzi, di situ mad tabi'i. Nasu'idu mad tabi'i. Fa fil jannah, di situ ada al nih. Al apa ini? Al qamariyah. Jadi al qamariyah itu alnya itu berbunyi. Fa fil al ya, bunyi. Jannati, ada hukum apa di situ? Gunnah sama nun tasydid mim tasydid harus dibaca gunnah, tidak boleh buru-buru jannah gitu, nggak boleh. Jadi tahan dulu, jannati, gunnahkan dulu. Kha mad tabi'i dua harokat, kha dua harokat. Lidi di mad tabi'i, fiha mad tabi'i dua-duanya. Mada mad tabi'i, matis sama, di situ ada al. Iya, jadi alnya tidak berbunyi alnya, tapi tulisannya ada tuh al tuh, namanya al syamsiyah atau al idgham. Jadi masuk langsung ke sin. Tis sama al syamsiyah. Ma wa mad tabi'i. Tuwal ardu, wal, di situ ada al qamariyah. Ardu, hukum ra dibaca tebal atau tafkhim ya. Ardu, jangan ardu, ardu. Illa al mad tabi'i, mad tabi'i. Illa, jadi hukum tasydid itu dia huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua hidup. Illa ditekan, kemudian la-nya ada alifnya, jadi mad tabi'i. Mad tabi'i. Sya'a, panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif, namanya mad wajib. Wajib apa? Wajib muttasil. Jadi muttasil itu artinya nempel, hamzahnya itu satu kalimat. Sya'a itu satu kalimat. Jadi masya'a rabbuk itu kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhan Tuhanmu. Jadi kehendaki oleh Tuhanmu. Masya Allah ya. Jadi adapun orang-orang yang mereka digembirakan dengan surga, khalidina fiha, di dalamnya itu kekal di dalamnya, madamatis sama, selama di madamatis sama itu dama tuh terus menerus ya di langit dan bumi. Illa masya'a rabbuk, kecuali melainkan apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhan mereka. Jadi mad wajib mutasil. Rabbuka, ra-nya tafkhim, ada waqaf di situ, waqaf qala. Ata'an ghaira majzul. Ata di situ mad apa? Mad wajib sama. Kalau waqafnya di ata'an
itu namanya mad apa itu? Mad apa? Jadi hamzah tanwin itu ketika waqaf fathah tanwin ya, khusus ya hamzah fathah tanwin. Dia 2 harokat, namanya mad apa itu? Mad iwad, betul. Jadi khusus ya, khusus hamzah fathah tanwin ketika waqaf harus 2 harokat. Nisaan itu kan tulisannya hamzah fathah tanwin gitu. Kalau waqaf harus di 2 harokat kan. Nggak boleh nisa, nggak boleh sukun. Kalau un ya, in itu sukun waqafnya. Tapi khusus hamzah fathah tanwin ketika waqaf dia 2 harokat, namanya mad iwad. Jadi mad iwad itu artinya fathah tanwin dibaca fathah 1 alif. Fathah tanwin, hamzah fathah tanwin dibaca panjang 1 alif, namanya mad iwad. Kalau yang lain kan kayak aliman hakima ya. Aliman hakima, alima hakima ya. Fathah tanwin itu kalau di waqaf dia jadi mad iwad, ada alifnya. Kalau ini mah nggak ada alifnya sebenarnya, nggak ada alifnya kan Pak Haji ya. Tapi dia khusus memang. Kalau tak marbutoh tantintun tuh, tantintun atau tatitu temarbutoh ya. Saya ini kan sedikit di papan tulis nih. Ya, diteruskan dulu ya supaya selesai nih. Atoan, atoa kalau waqaf ini mad iwad, tapi kalau diwasal atoan go, ketemu goin namanya mad apa? Mad apa? Hukum apa? Izhar. Hukum izhar apa? Izhar apa ini? Halqi ya, tenggorokan. Kho bertemu kho. Ghaira, hukum ro dibaca tafkhim. Majd tuh. Ada qol apa ini? Sughra. Zuz. Mad apa itu? Mad arid. Pakai qol-qola enggak ini? Zuz. Qol-qola enggak? Enggak dong. Enggak boleh qol-qola. Kalau qol-qola itu dal kecil, kalau ini dal besar. Jadi di ujung lidah majzuz. Enggak boleh majzuz. Enggak boleh ada e-nya. Ya. Jadi qol-qola itu hurufnya ada 5. Kalau dal besar tidak masuk huruf qol-qola. Jadi tidak boleh diqol-qolakan. Iya, baju di toko baju. Ada huruf ta marbutoh itu kan gini ya. Tan, tin, tun. Kalau tak tanis, tan, tin, tun. Kalau hamzah fathah tanwin, an, in, un. Nah, kalau hamzah ini dia punya tempat tinggal dia. Tempat tinggalnya numpang di huruf yang lain, huruf wawu ya. Kalau kasar itu di iya dia. Gitu. Kalau fathatan itu di alif biasanya, an, in, un ya. Nah, ketika kita mau mewakafkan huruf seperti ini, ya beda-beda ya. Kalau tan, tin, tun ya, atau tatitu ya, hurufnya huruf tak marbutoh ya. Ketika waqaf semuanya harus berbunyi huruf h besar. Enggak boleh kita kabiratun kabirot gitu ya. Enggak boleh kabiroh ya, kabiroh atau madrasatun gitu. Enggak boleh madrasat gitu kan, madrasah. Nah, ini ternyata tak marbutoh ini untuk menandakan tanda mu'annas perempuan, jenis laki-laki perempuan itu di dalam kalimah itu namanya ta marbutoh. Kalau ada tanda seperti ini berarti dia kalimatnya bentuknya itu perempuan atau mu'annas. Kalau dalam bahasa Arab ya, mu'annas. Kayak apa lagi? Jamilatun ya. Jamilatun itu ada
ada ininya, ada tamar butohnya. Itu berarti kalimatnya itu perempuan. Kalau jamil laki-laki, jamilatun perempuan. Ya. Iya. Sarboatun sarboah kan ya. Iya kan? Markonatun markonah, ya kan? Pokoknya itu tandanya itu tamar butoh. Nah, ini mautatitu mautantintun kalau di waqaf maka berbunyi huruf hak sukun. Hak besar ya gitu. Bagaimana kalau tak tanis? Tak tanis. Kalau dia sukun maka tetap dia bunyinya bunyi at, ya bunyi ta. Samawat, ya kan? Samawat atau apa? Ukhrijat ya, sukun ya. Ya sukun sukun. Tetap kalau yang ini sukunnya itu dibunyikan at, bunyi ta. Tak sukun biasa. At, bunyi at. Tidak boleh dia mantul, tapi dia bunyi hams ya, hamsnya jelas. Kaf juga sama, jadi jelas sekali kalau ta sama kaf itu hams itu terlihat jelas atau terdengar jelas. Nah, bagaimana kalau mewakafkan hamzah fathah tanwin? Khusus hamzah fathatain ketika wakaf dia dibacanya jadi nisaan, tulisannya kan begini. Nisaan ya, nisa mad wajib mutasil, dibacanya adalah nisa gitu. Ininya dua harokat, nisa dua harokat gitu. Huruf-huruf yang lain itu semuanya disukunkan. Disukunkan itu maksudnya tergantung. Kalau dia hurufnya itu bukan huruf qalqalah berarti tidak boleh ada pantulan e-nya. Huruf sukun itu kayak bis, nggak boleh bis, bismillah. Kalau kedengaran e aja tuh. Alhamdulillah kedengaran alhamdulillah kedengaran e-nya berarti dia mantul. Mantul berarti salah. Cara mesukunkan huruf sukun itu dia bersih. Jelaskan bis, sempurnakan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sempurnakan huruf sukunnya. Al-ha jangan al-ha, biasanya lambat itu cara mengucapkannya. Alham, nah itu mantul. Jadi setiap huruf sukun itu yang bukan huruf qalqalah maka cara bacanya itu tidak boleh mantul. Jadi setiap huruf sukun harus dibaca jelas sukunnya. Sukunnya tidak boleh mantul. Mantul itu terdengar bunyi e atau terdengar bunyi e. Bunyi e. Nah, kecuali huruf qalqalah. Kecuali huruf qalqalah yang 5 huruf. Apa huruf 5 huruf tadi? Ba, jim ya. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof ya. Baju di toko atau di toko baju sama aja ya. Ya, pada bayar mau beli baju di toko baju. Nah, kalau huruf yang 5 ini ketika mau mensukunkan dia harus malahan dipantulkan. Ini yang membunyikan, maka
huruf-huruf yang seperti ini dinamakan huruf apa ini? Huruf jahar. Huruf jahar itu dia bersih, tidak boleh ada angin. Kalau huruf yang hamas ini yang 10 ya, yang 10 fahatsuhu syahsu sakat ya, kemarin sudah saya tulis itu. Dia ada anginnya. Yad, tuh ada anginnya. Yad, ak, yas, yas, sin juga sama. Yas, ihdinas, ihdinas ada anginnya. Ihnya juga ada anginnya. Ihdinas sira. Nah, dal kecil tidak boleh ada anginnya. Nggak boleh di gitu, nggak boleh ada anginnya. Jadi harus jelas. Makanya kenapa huruf jahar itu salah satu sifat yang lainnya adalah qalqalah. Jadi sifatnya kuat dia, syiddah, kuat. Nggak boleh dia ngalir, nggak boleh ngalir. Kalau ada huruf yang ngalir itu yang tadi itu fa, ngalir, fa fi jidiha, fa fi fu, ngalir angin. Ha, jadi ada anginnya, ada hams yang keluar, ada angin yang keluar. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Jadi huruf sukun itu sekali lagi macam-macam ya. Khusus tamarbuto, tantintun atau tatitu atau huruf sukun, maka cara mensukunnya itu dengan membunyikan huruf ha besar. Ini menandakan bahwa dia tanda perempuan. Jadi perempuan itu berbunyi huruf ha. Kalau tatitu ya dia cenderung hamas ya hurufnya. Kaf juga sama. Nah, setiap huruf yang sukun harus dibaca jelas, tidak boleh mantul ya. Terdengar bunyi tidak boleh. Kecuali huruf qalqalah yang 5 huruf, maka dia harus dipantulkan. Itu? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut untuk satu-satu. Iya. Ya, sekali lagi mim tuh digunakan ya, hukum gunnah. Jadi mimma gunakan dulu. Fala taku fi, sekali lagi. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Iya, tahan dulu. Aba'uhum min qabl. Sekali lagi. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa inna lamuwahum nasibahum ghayra manqus. Sekali lagi, wa inna lamuwaffu, tasyidkan ke fa. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus. Iya, bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi. Iya. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkin minhu
langsung minhum murib, hu-nya pendek, minhum murib langsung. Wa innahum la fi syakkim minhu murib. Iya bagus. Baknya qalqalah ya. Iya. Satu lagi Pak Haji, fastaqim. Satu lagi. Fastaqim kama umirta wa ma taba ma'aka wa la tatghaw. Tatghaw qalqalah. Fastaqim kama umirta wa ma taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Iya bagus. Terus ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tarkabu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillah. Sekali lagi Pak. Tarkanu mad jaiz munfasil. Wala tarkanu ilal. Yang mana? Yang pertama itu. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillah. Wa ma lakum min dunillahi min awliya'a summa la tunsarun. Iya bagus. Nanti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna Sayyi'at. Ya, sekali lagi ulangi. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikrun lidzakirin. Satu lagi Pak Haji, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla kana minal quruni min qabl
Boleh. Ulu baqiyati. ذو بقية ينهون عن الفساد في الأرض Anil fasadi fil ardi illa. عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Sekali lagi wattaba'anya itu tasydidnya. Wattaba'al maksudnya. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Ya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك لتهلك القرى وأهلها مصلحون. Awas hati-hati, liyuhlikal qura bukan lituhlika ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha atau liyuhlikal qura. Enggak apa-apa di situ, nanti dari liyuhlikal qura. Liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana وما كان ربك ليهلك القرى liyuhlikal qura bizulmin ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Iya, cukup. Oh, subhanallah ya. Surah Yusuf. Nanti di surah Yusuf ini ayat 11 ada pelajaran gharib ya. Ishmam. Ya. Ya, ayat 17 apa? 118 buka. Langsung A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummah. boleh. Laja'alan nasa ummatan wahidah. Wala yazaluna. Ulangi, ada wakaf nggak di situ ah? Wahidatan ummatan wahidatan. Ummatan wahidatan wala nazaluna mukhtalifin. Ulangi dari wala yazaluna Wala yazaluna mukhtalifin. Nah, illa ada illa. Nah, setiap illa diwasol itu Wakafnya di illa ya. Di dua ayat. Wala yazaluna mukhtalifina illa. Wakafnya di situ. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimah. illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahu. Terus. Wa tammat kalimatu rabbika la amlanna jahannam
la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Gunakan dulu minal jinnati wan nasi ajma'in. Sekali lagi minal jinnati wan nasi ajma'in. Iya, bagus. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Sekali lagi. Wa kullan, lamnya jangan ditahan. Setiap lam sama ro itu huruf yang satu dua-duanya tidak boleh ditahan, apalagi tasydid ya. Wa kullan, jadi langsung wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbit. Dari min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka wajah. Bihi fuadaka waja'aka fi hadihil haqq. Fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikrul lil mu'minin. Sekali lagi wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa mau'izatun wa dzikrul lil mu'minin. Ya, za-nya pendek, wa mau'izatul langsung. Wa mau'izatun wa dzikrul lil mu'minin. Ya, cukup. Baik, dilanjutkan sampai satu halaman ya, atau sampai akhir ayat ini. Sampai akhir ayat ya, nanti kita malam Senin depan dari awal surah Yusuf. Kita lanjutkan 3 ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam ketemu lam tuh ya. Awalnya lam ketemu lam. Lam itu ketika bertemu dengan huruf yang lain tidak boleh digunakan. Mau dia nun sukun bertemu lam, mau lam ketemu lam, mau tanwin bertemu lam, ataupun lam tasydid. Lam itu tidak boleh digunakan ya. Huruf yang tidak boleh digunakan selama-lamanya ada 2, huruf ro sama lam. Jadi langsung bacanya wa qulli, enggak boleh wa qulli, enggak boleh. Mau tasydid, mau sukun, mau dia awal itu nun sukun atau tanwin tidak boleh digunakan ya. Jadi langsung kita coba. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum. Ja. Inna 'amilun. Ya, kalau mau diwasal juga boleh di situ, berhentinya di wang taziru. Inna 'amiluna wang taziru. Coba. Inna muntazirun.
dari wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaih. Madlayin. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Nah, huruf sukun lagi nih ya, terakhir ayat ini. Ta'malun. Jadi ain sukun itu ketika dibaca sukunnya itu dia ngalir, nggak boleh mantul gitu, nggak boleh. Jadi dia ngalir ta'malun lembut. Kayak ghain juga sama, magdu nggak boleh, magdu nggak boleh. Ain, ghain, fa tuh ya, fa itu nggak boleh, yap, tapi ngalir dia, yaf'alun, ngalir, yaf'alun. Ini juga ain juga sama, ya'malun, nggak boleh kalau kedengarannya jadinya mantul dan tidak enak kedengarannya kalau mantul itu. Sehingga pengucapan huruf itu yang sukun-sukun tadi yang saya sampaikan semuanya tidak boleh ada pantulan ya. Kalau ada pantulan itu namanya tawallud. Tawallud itu apa? Sudah mati dia beranak. Beranak itu dia hidup lagi. Jadi sudah sukun dia, hidup lagi bunyi. Kan kalau sukun itu kan dia tidak bunyi. Dia sukunnya itu kalau as ya as gitu kan. Bis nggak ada bis, nggak hidup lagi. Bunyi se itu kan kalau dalam riwayat yang lain yang imalah itu ya, yang itu. Cuman kalau imalah itu kan bunyinya tapi kalau dia mantul dia kedengaran nya kayak kol-kola. Ya. Sementara huruf sukun itu cara membacanya harus sempurna dulu ya. Al nggak boleh, al nggak boleh, nggak ada nya. Al ha. Jangan juga dijeda. Jangan sampai saking ngebuang sukunya al ha, nggak boleh. Itu jadi saktah repot. Bismillah. Jadi suku dijeda dulu. Bismillah. Jadi saktah, nggak boleh. Repot juga ya. Gitu. Sehingga apa? Cara pengucapannya tetap dia ngalir. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada jeda. Bismi. Tidak ada jeda. Al-ha. Nggak boleh al-ha. Nggak boleh ada jeda. Kalau dia ada jeda khawatir jadi sakta. Sakta itu apa? Berhenti sejenak tanpa bernapas. Ada berapa sakta itu? Dalam Al-Quran ada 4. Pertama di surah Kahfi ya, surah Kahfi itu ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi iwaja dua ketukan ya. Iwaja qayyima, berhenti tapi tidak boleh nafas. Aturannya begitu, nggak boleh dilanggar. Nggak boleh. Jadi kalau kita di situ kan ayat ya, ayat. Kalau kita pas berhenti di ayat kebetulan enggak sakta, berarti diulangi lagi tuh. Seperti berhentinya iwaja, napas kitanya nggak kuat napasnya, maka diulangi lagi dari ayat sebelumnya tuh. Bukan ayat, kata sebelum kalimat sebelumnya. Berarti alhamdulillahilladzi anzala dari ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Berhenti sejenak tanpa bernafas. 2 ketukan.
Jadi cara saya diajarin itu kalau sakta itu iwaja qayyima gitu, 2 cetrekan. Gitu. 2 ketukan. Kalau nggak dibaca Maksudnya saktanya kita nggak baca kan. Kalau ini kan ayat. Ayat. Iya, dosa. Tetap karena sudah hukum namanya ya gharib itu di situ. Jadi namanya pelajaran gharib itu yang asing itu ada 4 ya sakta itu. Termasuk di surah Yasin. Apa tuh di surah Yasin tuh? Ada yang ingat di surah Yasin? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Atau pakai ini mim marqadina hadza gitu. 2 ketukan. Lah iya. Karena ya belum tadi itu belum menguasai seluruhnya. Ini namanya pelajaran gharib. Jadi gharib itu ketahuan semua kalau kita nyerang. Makanya kata saya, yo kita beresin 30 juz di sampai berapa tahun sih gitu ya pengajian ini. Pasti ketemu semua. Termasuk nanti nih di surah Yusuf nih ada namanya Ishmam tuh ayat 11 tuh. Dilihat seterusnya ayat 11. Yang apa itu? Yang itu yang tadi apa? Sakta. Bernafas. Iya. Pertama di surah Kahfi ayat 1 dan 2. Tuh ayat 1-nya itu kan dia wakaf di situ wakaf ayat. Tapi di situ tidak boleh bernafas. Qayyima. Jadi wakafnya di qayyima. Iwaja qayyima. Kalau kita pas wakaf di iwaja tapi tidak kuat gitu ya, tidak kuat, maka diulangi lagi dari ya. Ulangi lagi yang sakta. Ya. Sakta di dalam Al-Qur'an itu ada 4. Yang pertama biar neruntut ya. Jadi yang pertama adalah di surah Kahfi ayat 1 dan 2. Pas di ayat pertama itu kita tidak boleh bernapas 2 ketukan. Kita berhenti tapi tidak boleh bernapas. Contohnya seperti gimana? Seperti ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Tuh, jadi 2 ayat. Itu yang pertama. Yang kedua di surah Yasin. Surah Yasin ayat berapa? Ayat 52, 53. 52 atau 53? 53. Ayat 53 surah Yasin kita bacakan. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi ingat-ingat kalau baca surah Yasin ada pelajaran apa? Sakta, berhenti sejenak, sekedar 1 alif tanpa bernapas. Yang ketiga ada di surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ayat berapa? 27. Ayatnya begini. Wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Jadi pas ayat wa qila man raqa di situ. Yang terakhir surah Al-Mutaffifin ayat berapa?
ayat 14. Gimana bunyinya? Al-Mutaffifin masa nggak hafal itu juz amma itu? Iya. Itu ayat berapa? 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu. Jadi saktah itu artinya apa tadi? Adalah berhenti sejenak, sekedar satu alif atau dua ketukan tanpa bernapas. Di dalam Al-Quran ada 4 surah ya. Yang pertama surah Kahfi ayat 1 dan 2, yang kedua surah Yasin ayat 53, yang ketiga surah Al-Qiyamah ayat berapa tadi? 27. Yang keempat adalah surah Al-Mutaffifin ayat 14 gitu. Ya. Iya 2 harokat. Dua ketukan itu sebenarnya kalau kita nafasnya ngambil 2 harokatnya panjang berarti agak lama. Waqilaman raqa. Saya kan kalau ngimam suka baca surah Al-Qiyamah itu. Waqilaman raqa wa dhanna annahu al-firaq. Enak tuh surah Qiyamah itu kalau buat apa ngimamin itu. Kalau tahu maknanya sedih juga itu tentang kiamat ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Kalau diresapi maknanya dulu Masya Allah nangis ya surah Al-Qiyamah. Ada lagi yang ini apa namanya yang agak repot itu adalah ini nih surah Yusuf ini nih ayat 11 nih. Kita mau insya Allah ya, mudah-mudahan pekan depan panjang umur kita mempelajari bacaan ishmam. Ishmam itu adalah bibirnya monyong ditahan, jadi gunnah, isyarah, gunnah. Ada langsung isyarah, gunnah. Jadi cara bacanya ishmam itu ada 2. Yang pertama yang masyhur itu adalah gunnahkan dulu, kemudian bibirnya mencucuk isyarah. Isyarah asalnya la ta'manuna. Di sini kan la ta'manna ya. Ta'manu jadi la ta'manna gitu. La ta'manna gitu. Harus begitu. Kalau pernah lihat, mohon maaf, lihat itu apa? Pantat ayam ya. Itu suka begitu-begitu kan. Nah saya dicontohin sama guru saya begitu. Lihat katanya pantat ayam begitu-begitu ya. La ta'manna harus begitu. Sekalipun mohon maaf orang yang mempelajari itu buta ya gitu ya. Buta. Jadi gurunya itu ceritanya buta. Tapi terdengar suara muridnya membaca apa? Ishmam itu pas begitu. Harus digituin si mulutnya itu, walaupun gurunya itu tidak bisa melihat. Kan gurunya nggak bisa melihat karena si yang gurunya nggak bisa melihat itu mempelajarinya juga ya begitu, harus dipancuskan dulu. Dan memang beda bunyinya. Itu ada pertanyaan? Kalau tidak ada disudahi ya. Sudah mau jam 9:30. Kita mau nanya ke sini. Oh boleh, nanya apa? Yang apa? Yang ishmam ya, ishmam ayat 11 tuh ya. Ishmam itu cara bacanya ada 2 versi. Mau versi yang pertama atau versi yang kedua. Versi yang pertama itu yang masyhur. Caranya bagaimana? Gunnahkan dulu, kemudian bibirnya isyarah monyong ya, isyarah monyong. Kemudian tarik lagi ke belakang, digunakan tuh. La ta'manna
Harus begitu. Nanti kalau apa di kaca ya, kalau belumnya di kaca ya, atau dilihatin sama istrinya, mah saya mau bacain Ismam nih mah, tapi jangan ketawa ya mah ya gitu. La ta'manna, harus begitu ya. Jadi di kaca nanti contohnya. Kalau kaca kan bisa kita melihat sendiri ya. Ada langsung yang versi kedua langsung maju. La ta'manna, langsung maju. Gitu. Jadi langsung mecucu. Jadi isyarah guna, tidak guna dulu. Tapi yang masyhur itu adalah gunakan dulu. La ta'manna. Gitu. Itu ya. Itu pelajaran gharib. Ketemu semua insyaallah ya. Kalau kitanya selesai 30 juz. Panjang umur amin ya Allah. Kita tutup sama-sama dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Mujib as-sailin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا ولأمنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحا وذرية طيبة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar mutlak dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.